Pemkab Lampung Barat menyalurkan bantuan untuk warga terdampak COVID-19. Banyak warga yang kehilangan mata pencaharian sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup. Posko Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan COVID-19 menggelar program jaringan pengamanan sosial. Pemerintah membuka ruang seluas-luasnya kepada masyarakat maupun pengusaha untuk berpartisipasi meringankan beban warga terdampak COVID-19. Program JPS menyasar warga terdampak COVID-19 yang belum tersentuh program bansos lainnya, seperti program Keluarga Harapan, bantuan sosial tunai, bantuan langsung tunai, bantuan pangan non-tunai, dan lain-lain. Kriteria calon penerima manfaat ini bertujuan program bansos tidak tumpang tindih dan seluruh warga terdampak COVID-19 mendapatkan bantuan. Ade Mirza, pimpinan BNI KCP Liwa mengatakan pihaknya menyalurkan bantuan sembako sebanyak 500 paket ke Posko Gugus Tugas Lambar. Satu kesatuan dengan program dari BNI Pusat, Pak ya. Itu program BNI Berbagi Berkah Ramadan yang untuk Indonesianya itu udah dilaksanakan di seluruh Indonesia sekitar 125.000 paket, Pak. Dengan disalurkan 255 titik yang tersebar di 17 wilayah BNI, Pak. Jadi kalau Lampung Barat sendiri dapatnya sekitar 500 paket, Pak, dari 125.000 paket yang dari kantor pusat. Paket sembako, kemudian 4 kg beras, minyak goreng, gula, sarden, Indomie. Gugus Tugas Penanganan COVID Lampung Barat membuka tangan seluas-luasnya kepada masyarakat, pengusaha swasta untuk bisa berpartisipasi ya dalam rangka memberikan dukungan dan bantuan untuk meringankan masyarakat yang terkena dampak dari virus COVID ini. Nah, sejalan dengan itu, gugus tugas memang betul menerima beberapa bantuan ya dari swasta, dari perusahaan maupun perorangan, bantuan yang diberikan kepada gugus tugas penanganan COVID Lampung Barat. Nah, kebetulan posko gugus tugas atau sekretariat gugus tugas kabupaten berada di kantor BPBD. Nah, oleh karena itu semua bentuk bantuan ya, semua bentuk bantuan dari luar, dari perorangan maupun perusahaan itu dikumpulkan di gudang Pusdalog BPBD. Nah, siapa sasaran yang akan menerima itu nanti? Nah, atas arahan tentu secara berjenjang dari gugus tugas pusat bahwa itu masuk di pemerintah daerah akan memasukkan itu di dalam program jaringan pengamanan sosial ya, social safety net. Nah, siapa sasarannya adalah masyarakat miskin. Nah, kita memprioritaskan masyarakat miskin yang terkena dampak dari COVID ini. Nah, masyarakat miskin yang mana? Nah, masyarakat miskin kita memprioritaskan masyarakat miskin yang belum memperoleh atau menerima bantuan sosial dari pemerintah. Ya. Nah, oleh karena itu kita akan mendata dulu dan kita sudah mengkaji. Saat ini masih kita sesuaikan data yang ada di Dinas Sosial dan data real saat ini yang kita baru minta dari Pratin dan Camat yang dikumpulkan di PMD. Nah, kenapa kita sounding atau kita bandingkan? Kita tidak mau, kita harus menghindari adanya penerimaan bantuan yang tumpang tindih. Karena kita tidak tahu bisakah kita semua
cukupi masyarakat miskin yang ada dengan stok atau yang ada ya. Nah, oleh karena itu kita akan memprioritaskan masyarakat miskin yang belum atau tidak menerima bansos yang selama ini sudah dikeluarkan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Sosial. Nah, oleh karena itu gugus tugas Kabupaten Lampung Barat ya sedang mengkaji siapa calon penerimanya. Diharapkan ini kan akan tepat sasaran dan diharapkan nanti begitu ini digulirkan ke masyarakat yang menerima merasa terbantu dan jangan sampai ada masyarakat yang merasa berhak ya, tetapi tidak memperoleh. Selain itu, pemerintah setempat melalui Dinas Koperindak juga meluncurkan program stabilisasi harga kebutuhan bahan pokok dan penyaluran bahan pokok gratis. Di tengah wabah corona, program yang sudah berjalan rutin setiap tahun ini mengalami perubahan, baik dari sasaran penerima dan mekanisme distribusi. Sebelumnya, sasaran penerima adalah pegawai berpenghasilan rendah, tenaga kontrak, dan honorer. Di tengah pandemik, seluruh penerima bantuan dialihkan kepada masyarakat terdampak COVID-19. Virus corona telah menyerang siapa saja tanpa pandang bulu. Untuk menghadapinya diperlukan kolaborasi pentahelix berbasis komunitas, baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, desa, bahkan sampai ke tingkat RT dan RW. Mari kita implementasikan semangat gotong royong dan kesadaran bela negara untuk melawan virus corona ini. Sama nama asli, kayak aku nama Erika Talk show hangat senior dan junior. Jarang ditemukan karena kita harus ajang adu bakat dan kecerdasan. Ya, ada perihnya pasti. Kawan yang paling mirip Brian. Oh my god, dia mengaku ya. Iya betul. Bukan kita yang ngomong. Dan Brian gak mau sebutin. Senior dan junior hadir pada hari dan jam berikut. Oh iya. Hanya di iNews. Ketika menjadi diskusi terbuka, how big is my trust to my wife? proof they also have a sin. Saya cuman berhubungan dengan dua laki-laki. Proof everybody has a sin. Only on iNews. Lampung termasuk ke dalam salah satu daerah rawan begal. Waspadalah, kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Operasi Krakatau dan Operasi Ketupat yang digelar Polres Lampung Tengah dari 28 Mei hingga 6. Cegah tangkal, cekal, hadir pada hari dan jam berikut. Hanya di iNews. Pemirsa, terima kasih Anda Menggali lebih dalam. Report bencana yang akan mungkin terjadi di Bandar Lampung. Banjir memang paling banyak terjadi. Paling banyak dan paling berpotensi terjadi di Bandar Lampung. Apa yang menjadi penyebab paling Disajikan dalam dialog bersama dengan para narasumber yang berkompeten. Kualitas dan kondisi sungai di Bandar Lampung dan sistem drainase di Kota Bandar Lampung. Ya, saya kan kita bekerja pada kejadian. Spesial report hadir setiap hari dan jam berikut. Hanya di iNews. Geopark Indonesia pada hari dan jam berikut. Hanya di iNews. Permasalahan yang terjadi di sekitar Lampung. Pemkab Lampung Utara merancang pembangunan flyover perempatan Kebun 4 Kota Bumi. Balai Karantina Pertanian Bandar Lampung bersama Balai Konservasi Situasi terkini tentang Lampung kami kabarkan dalam iNews Lampung. Hadir pada hari dan jam berikut. Bumi Kedamaian Bandar Lampung berbondong-bondong membawa ember dan jerigen ke Hanya di iNews.
Program stabilisasi harga bahan pokok ini dianggarkan melalui dana APBD sebesar 421 juta untuk 3.190 paket. Setiap paket ditebus masyarakat seharga Rp25.000 dengan isi beras 5 kg, minyak goreng 1 liter, terigu 1 kg, dan mentega. Hingga saat ini seluruh paket sudah tersalurkan di 4 kecamatan, yakni Kecamatan Gedung Surian, Air Hitam, Belalau, dan Sekincau. Pergelaran pasar murah yang biasanya dilokasikan di pasar, kini dibagikan langsung melalui perangkat desa masing-masing. Jadi program ini program rutin yang dilaksanakan setiap tahun. Akan tetapi karena tahun ini berkaitan dengan ada pandemi COVID, maka terjadi perubahan pada sasaran. Di mana kalau tahun-tahun sebelumnya adalah diperuntukkan bagi pegawai golongan 1-2, kemudian kawan-kawan kita yang tenaga TLS, kemudian guru kontrak. Nah, untuk tahun ini kita arahkan semua ke masyarakat. Jadi semua bantuan itu diserahkan ke masyarakat. Nah, kemudian pada saat ini juga perlu kita ketahui bahwa untuk penyaluran itu kita drop ke kecamatan. Titik distribusi di kecamatan, Pak? Titik distribusi ke kecamatan. Nah, kemudian dari kecamatan para Bapak Ibu Camat berkoordinasi dengan Pratin, dan Pratin melalui tim relawan membawa distribusi ke masyarakat yang emang sangat membutuhkan. Artinya door to door, Pak ya? Iya, door to door. Kalau untuk tahun ini sendiri berapa banyak, Pak, bantuannya? Itu untuk tahun ini untuk Kabupaten Lombok Barat sejumlah 14.000 paket yang ke masyarakat. Masyarakat ya. Jadi semua ke masyarakat. Ke masyarakat. Iya, semua. tidak ada yang ke ormas, tidak ada yang kemana-mana, semua ke masyarakat. Pemkab setempat juga menyiasati program-program dari pemerintah pusat untuk membantu warga lainnya yang juga terdampak COVID-19. Pendistribusian BST baru berjalan tahap pertama, sementara tahap berikutnya menunggu informasi dari Kemensos. Ya, BST ini bantuan dari Kementerian Sosial terkait dengan penanganan untuk COVID-19 ini ya. Jadi ini dikhususkan bagi kelurahan ya, bagi kelurahan. Kita ada 5 kelurahan di Lampung Barat. Berdasarkan surat dari Kementerian Sosial Republik Indonesia ya. Jelas sasarannya tentunya ini masyarakat miskin yang memang tidak menerima bantuan dari anggaran BLTDD ya, BLTDD, kemudian juga tidak mendapatkan dari PKH dan tidak mendapatkan juga bantuan dari BPNT. Untuk Lampung Barat kita usulkan ya, ini berdasarkan usulan tentunya dari kelurahan juga ya, karena ini kan berasal dari bawah ini. Setelah dideteksi oleh pihak kelurahan,
Usulan kita 7.854. Dari 5 kelurahan? Ya, dari 5 kelurahan itu terdiri dari DTKS-nya yang masuk di data kesejahteraan sosialnya 3.547, kemudian ada yang tidak masuk di dalam data DTKS ini, yaitu 4.307, sehingga total keseluruhannya 7.854. Dari 7.854 ini sampai sekarang baru terrealisasi sekitar 3.213 orang. Nah, di mana dari 3.213 ini dibagi di dua lembaga penyaluran ya. Satunya di kantor pos sebanyak 2.997, kemudian di Bank BRI 216. Dari pihak pos menyampaikan informasi siapa-siapa yang mendapatkan itu disampaikan melalui kelurahan, kecamatan melalui kelurahan. Setelah itu, data panggilan itu diberikan kepada yang bersangkutan, sehingga yang bersangkutan datang sendiri ya ke BRI ataupun ke kantor pos sambil membawa surat panggilan itu. Jadi tidak melalui perantara. Besarannya per bulan 600.000. Rencana akan dibagi selama 3 bulan. Rencananya. Permasalahan yang terjadi di sekitar Lampung. Pemkab Lampung Utara merancang pembangunan flyover perempatan Kebun 4 Kota Bumi. Balai Karantina Pertanian Bandar Lampung bersama Balai Konservasi Situasi terkini tentang Lampung kami kabarkan dalam iNews Lampung. Hadir pada hari dan jam berikut. Warga Bumi Kedamaian Bandar Lampung berbondong-bondong membawa ember dan jerigen ke hanya di iNews. Melihat dari berbagai sudut pandang. Dalam mengupas sebuah isu kontroversial. Ini fakta harus objektif. Betul Pak. Kebenaran dari berbagai fenomena. Beri saya waktu untuk jawab dulu saya. Iya, ini saya mau jawab. Kami sajikan secara objektif dan berimbang. Dalam polemik pada hari dan jam berikut, hanya di iNews. Pemirsa, terima kasih Anda menggali lebih dalam. Report bencana yang akan mungkin terjadi di Bandar Lampung. Banjir memang paling banyak terjadi. Paling banyak dan paling berpotensi terjadi di Bandar Lampung. Apa yang menjadi penyebab paling Disajikan dalam dialog bersama dengan para narasumber yang berkompeten. Kualitas dan kondisi sungai di Bandar Lampung dan sistem drainase di Kota Bandar Lampung. Ya, saya kan kita berkaca pada kejadian. Spesial report hadir setiap hari dan jam berikut. Hanya di iNews. Lampung termasuk ke dalam salah satu daerah rawan begal. Waspadalah, kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Operasi Krakatau dan Operasi Ketupat yang digelar Polres Lampung Tengah dari 28 Mei hingga 6. Cegah tangkal, cekal, hadir pada hari dan jam berikut. Hanya di iNews. Good friend for everyone. Hanya di iNews. Sama nama asli, kayak aku. Nama Erika Talk show hangat senior dan junior. Jarang ditemukan karena kita harus ajang adu bakat dan kecerdasan. Ada perihnya pasti. Tuan yang paling mirip Brian. Oh my god, dia mengaku ya. Iya betul. Bukan kita yang ngomong. Dan Brian gak mau sebutin. Senior dan junior hadir pada hari dan jam berikut. Oh iya. Hanya di iNews.
BPNT di Lampung Barat berisi beras 10 kg, telur 30 butir, kacang hijau setengah kilogram, kentang 1 kg, dan buah pir 1 kg. Di tengah pandemi, program pemerintah pusat ini juga mengalami perubahan. Jika sebelumnya PKH disalurkan per triwulan, kini menjadi tiap bulan. Pemerintah juga menggelar program bantuan bahan pangan bagi warga miskin terdampak COVID-19 yang tak tersentuh program bansos apapun. Sasaran prioritasnya yakni tukang ojek, pedagang kantin sekolah, dan lansia. Program ini khusus bantuan bahan pangan berupa beras 10 kg. Pemkab juga mempunyai kebijakan sendiri bagi warga miskin yang hamil mendapat tambahan bantuan sembako dan kebutuhan ibu hamil lainnya. Mendapat bantuan daripada PLT dana desa untuk sementara untuk sementara ini 155 kepala keluarga dari 30% dana desa. Untuk BLT dana desa kita alokasikan 30%, jadi 279.058.800. Jadi kalau dibagi 1.800 berarti 150 juta kepala keluarga. Untuk masalah penanggulangan COVID itu maksimal 100 juta. Tapi kalau pembalap menganggarkan 50 juta untuk penanganan COVID. Ini melanjutkan kegiatan berikutnya terkait dengan penyaluran. Yang pertama, bantuan langsung tunai yang bersumber dari alokasi dana desa. Makanya tadi sudah saya sampaikan dengan masyarakat, kalaupun pembangunan fisiknya terganggu di Pekon, kalaupun ada kegiatan pemberdayaannya yang mungkin tidak bisa direalisasikan, salah satu pengalihan kegiatan itu dilaksanakan untuk pencegahan dan penanganan dampak COVID-19 yang dirasakan langsung oleh masyarakat dalam bentuk bantuan langsung tunai. Dan sudah saya sampaikan, tidak boleh ada pemotongan sepeser pun. Dan ini mohon untuk dapat dijalankan oleh aparatur setempat. Yang berikutnya, bantuan sembako buat para ibu kantin yang notabene sangat merasakan dampak daripada COVID, karena hampir 3 bulan lebih ibu kantin ini tidak buka lagi warungnya karena anak-anak libur sekolah. Termasuk juga para tukang ojek, karena tukang ojek ini sangat merasakan dampak daripada COVID-19 ataupun Corona ini, karena masyarakat kan diminta untuk diam di rumah. Otomatis penumpang yang berkaitan dengan penghasilan daripada para tukang ojek ini sangat terganggu. Termasuk juga Pak Bupati memberikan bantuan kepada para ibu hamil, ibu menyusui, karena ini merupakan orang-orang yang sangat rentan terhadap virus COVID-19. Padahal para ibu hamil ini tentu nanti anak-anaknya akan menjadi generasi masa yang akan datang, generasi emas, generasi gemilang, termasuk juga anak-anak yang saat ini sedang menyusui. Pemkab juga melaksanakan Permendes nomor 6 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan untuk penanganan dan penyebaran COVID-19 di desa dengan bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin. Sasaran penerima manfaat bantuan langsung tunai dana desa yakni warga miskin yang belum tersentuh program bansos lainnya. Data penerima manfaat sesuai dengan 14 kriteria yang sudah ditetapkan Kementerian Sosial. Tahap pertama sudah selesai disalurkan pada Mei lalu. Rencananya bantuan tahap 2 dan 3 akan dibagikan pada Juni mendatang. Nilainya per bulan itu 600.000 dan akan dibagikan 3 kali sampai bulan Juni. Mayoritas masyarakat sini pekerjaannya tani dan ada yang keramba. Ada berapa kakak Pak kita di desa? Di sini
penduduk di sini ada 172 kakak. Dan yang dikategorikan miskin ada 93 kakak. Tapi 61 yang dapat PKH, 23 yang dapat BLT dari Medsos, hingga sisanya itulah sisanya. Penyaluran bantuan di Pekon mengedepankan protokol keamanan COVID-19. Warga tertib mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak aman. Pekon juga mempunyai kebijakan sendiri kepada warga yang sakit ataupun lumpuh. Penyaluran bantuan akan diantar ke rumah masing-masing. Dana penanganan COVID-19 yang bersumber dari 131 dana desa di Lampung Barat terkumpul sebesar lebih dari 38 miliar rupiah. Jumlah dana tersebut bisa mengcover 21.000 KPM BLTDD sebesar 600 selama 3 bulan yakni April, Mei, dan Juni. Nah, dalam data terpadu kesejahteraan sosial ini ada PKH. Kemudian ada bantuan pangan non tunai. Ya. Nah, ini kategori semua nih, tapi masih ada orang yang nggak dapat ini, tapi masuk dalam daftar terpadu PKS tadi. Ya, PKS. Kemudian dalam program COVID ini juga ada Kementerian Sosial 10.000 sekian ya. Nah, dikurangi lagi. Nah, itu yang kita sasar nanti. Kurang lebih saya berapa, tapi 10.000 lebih deh. 10.000 kakak lebih. Nah, kemudian ada warga yang belum masuk data DPKS, katakanlah yang kehilangan pekerjaan, miskin kan? Yang rentan miskin jadi miskin, iya, karena miskin. kondisi pandemi ini. Betul. Kemudian ada yang penyakit kronis yang menahun, dia nggak masuk data DPKS. Nah, ini diberi peluang. Maka nanti di tingkat Pekon ada protokolnya. Kemudian data ini masukin data itu bisa kita tangani. Real Pekon, jadi Pratim atau Perdesa membuat surat tugas kepada Real Pekon 3 atau 5 orang. Ini kita sisir per RT, door to door ya. Kita sisir per RT. Saya yakin tidak mungkin pemangku tidak mengerti masyarakatnya. Yang mana yang harus dibantu, ya kan? Yang terpenting dia tidak tumpang tindih terhadap kegiatan bansos yang lainnya, jaring sosial yang lainnya.